Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvania Preningsi. Saya berasal dari jurusan Bimbingan Konseling Islam 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan kelompok. Yang pertama adalah pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang dilakukan oleh sekelompok kecil yang terdiri dari 2-10 orang peserta didik untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan memecahkan masalah dan untuk membantu peserta didik dalam mengambil keputusan yang baik dan benar. Yang kedua adalah tujuan bimbingan kelompok. Tujuan bimbingan kelompok yang pertama adalah melatih anggota untuk dapat mengemukakan pendapat dan berani berbicara di depan banyak orang. Yang kedua, itu menjadikan sikap terbuka pada anggota. Yang ketiga, itu menciptakan anggota untuk membina keakraban dengan teman-temannya. Yang keempat, itu membantu anggota untuk dapat mengendalikan diri serta memperoleh keterampilan. Yang kelima, itu membantu anggota untuk dapat memahami dirinya sendiri dengan orang lain. Yang ketiga adalah tahapan bimbingan kelompok. Tahapan bimbingan kelompok meliputi yang pertama adalah prabimbingan. Prabimbingan yaitu menyusun FPL bimbingan kelompok dan menentukan peserta didik atau menentukan orang-orang yang akan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaannya yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada transisi, yang ketiga adalah inti, yang keempat adalah penutup. Yang terakhir adalah pasca bimbingan, yaitu mengevaluasi perubahan bimbingan, menetapkan tindak lanjut, dan menyusun laporan bimbingan kelompok. Yang keempat adalah teknik-teknik bimbingan kelompok. Teknik-teknik bimbingan kelompok meliputi yang pertama adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah interaksi komunikasi antar anggota untuk memahami topik secara bersama-sama. Tujuan berdiskusi kelompok yaitu untuk dapat belajar dari pengalaman kelompok dan untuk membantu anggotanya dalam keterampilan berpendapat. Teknik berdiskusi kelompok yaitu ada 3. Yang pertama adalah teknik panel, yang kedua adalah loga karya, yang ketiga adalah teknik terfokus. Yang kedua yaitu bermain peran. Bermain peran yaitu dramatisasi tingkah laku peserta didik untuk melakukan dan menafsirkan peran. Tujuannya yaitu melaksanakan, melakukan, dan menafsirkan. Di dalam bermain peran terdapat 2 teknik, yaitu psikodarma dan sosiodarma. Psikodarma yaitu upaya menjadikan peserta didik memperoleh pengertian tentang dirinya yang lebih baik melalui penghayatan dramatis yang diperankannya. Yang kedua yaitu sosiodarma. Sosiodarma yaitu dapat membantu peserta didik untuk memahami dan mengantisipasi permasalahan yang berhubungan dengan manusia dengan peran yang dimainkannya. Yang ketiga adalah homeroom. Homeroom adalah upaya meningkatkan suasana rumah pada peserta didik sehingga menciptakan suasana informal dan kekeluargaan. Tujuan homeroom yaitu dapat mengenal peserta didik lebih dekat. Yang kelima yaitu komponen bimbingan kelompok. Di dalam bimbingan kelompok terdapat 3 komponen. 3 komponennya yaitu yang pertama adalah pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok yaitu unsur yang menciptakan suatu bimbingan kelompok. Yang kedua itu adalah anggota kelompok. Anggota kelompok merupakan salah satu unsur penting terciptanya bimbingan kelompok. Dan yang ketiga yaitu dinamika atau suasana kelompok. Dinamika atau suasana kelompok yaitu upaya layanan untuk menciptakan kenyamanan dan keakraban dalam bimbingan kelompok. Yang terakhir, yang keenam yaitu pendekatan bimbingan kelompok. Pendekatan bimbingan kelompok yang digunakan ada 3, yaitu psikoanalitik, behavioral, sama client center. Yang pertama ada psikoanalitik. Psikoanalitik adalah pendekatan yang menjelaskan tentang kepribadian manusia.
Sedangkan behavioral yaitu pendekatan yang mengubah tingkah laku manusia yang tadinya negatif itu menjadi positif. Yang terakhir yaitu client center, yaitu pendekatan yang menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan hal penting bagi dirinya dan memecahkan masalah bagi dirinya. Itulah pembahasan dari materi bimbingan kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifika Tunisa, NIM 1815216 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai bimbingan kelompok. Kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua anggota kelompok bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Apa yang dibicarakan pun itu bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Tujuan dari bimbingan kelompok yaitu yang pertama, dapat berbicara di depan banyak orang. Yang kedua, dapat belajar menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, membahas masalah atau topik-topik umum yang sedang dirasakan, yang menjadi kepentingan bersama. Adapun tahap-tahap dalam bimbingan kelompok, yang pertama tahap pembukaan, di mana pada tahap ini pemimpin kelompok berperan aktif dalam menghidupkan dinamika kelompok, mulai dari mengucapkan salam, ucapan terima kasih karena sudah bersedia hadir dalam layanan bimbingan kelompok, memperkenalkan diri, mempersilahkan masing-masing anggota kelompok untuk perkenalan juga. Lalu pemimpin kelompok menjelaskan apa itu bimbingan kelompok, asas-asas yang ada di dalam bimbingan kelompok. Yang kedua, tahap peralihan atau transisi, di mana pada tahap ini pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Setelah berdoa, biasanya pemimpin kelompok membuat minigame untuk anggota kelompok agar terjalin suatu keakraban tiap masing-masing anggota kelompok. Yang ketiga, tahap inti, di mana pada tahap ini semua anggota kelompok menceritakan secara penuh tentang topik yang telah dipilih sebelumnya. Tahap pengakhiran, di mana pada tahap ini pemimpin kelompok menyampaikan kepada anggota kelompok bahwa kegiatan layanan bimbingan kelompok telah selesai. Lalu menyimpulkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang menyimpulkan boleh pemimpin kelompok maupun anggota kelompok. Selanjutnya, pemimpin kelompok meminta kepada masing-masing anggota kelompok memberikan pesan dan kesan setelah melakukan layanan bimbingan kelompok. Lalu ada teknik bimbingan kelompok. Teknik bimbingan kelompok menggunakan teknik umum atau disebut juga 3M, yaitu mendengar dengan baik, memahami secara penuh, dan merespon secara tepat dan positif. Adapun komponen-komponen dalam bimbingan kelompok, yakni yang pertama pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok bertujuan untuk memandu atau memimpin jalannya proses layanan bimbingan kelompok. Dan pemimpin kelompok harus menguasai keterampilan dan sikap yang memadai agar proses bimbingan kelompok berjalan secara efektif. Kedua, anggota kelompok. Karena bimbingan kelompok sifatnya pengembangan dan topik-topik yang dibahas pun bersifat umum, maka siapapun dapat menjadi anggota kelompok. Menurut Prayitno, anggota dalam bimbingan kelompok terdiri dari 7-15 orang. 3 proses. Kegiatan layanan bimbingan kelompok terlihat hidup apabila terdapat dinamika kelompok di dalamnya. Dinamika kelompok dapat dimanfaatkan dalam proses interaksi antar anggota dalam membahas topik yang sedang dibahas. Nah, topik yang dibahas pun harus bersifat kekinian yang semua anggota itu tahu mengenai pembahasan topik tersebut. Pendekatan yang bisa digunakan dalam proses layanan bimbingan kelompok bisa menggunakan pendekatan behavior. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maktu Solihat dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan yang diberikan pada individu dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok ditunjukkan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagai salah satu teknik bimbingan, kelompok mempunyai prinsip, kegiatan, dan tujuan yang sama dalam bimbingan. Perbedaannya hanya terletak pada pengelolanya, yaitu dalam situasi kelompok. Selanjutnya yaitu tujuan bimbingan kelompok. Nah, tujuan bimbingan kelompok harus selalu dipahami dari sudut tujuan individu siswa. Tujuan bimbingan kelompok adalah untuk membantu individu siswa agar lebih komponen, bukan untuk menghasilkan suatu kelompok yang lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu tahapan bimbingan kelompok. Pertama, tahapan pembentukan. Nah, tahapan ini merupakan tahapan pengenalan, tahapan pelibatan diri, atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahapan ini, para anggota umumnya memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan masing-masing anggota. Pemimpin kelompok menjelaskan cara-cara dan asas-asas kegiatan bimbingan kelompok. Selanjutnya, pemimpin kelompok mengadakan permainan untuk mengakrabkan masing-masing anggota sehingga menunjukkan sikap hangat, tulus, dan penuh empati. Nah, selanjutnya itu tahap peralihan. Sebelum melangkah lebih lanjut dari tahap kegiatan kelompok, yang sebenarnya pemimpin kelompok menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh anggota kelompok pada tahap kegiatan lebih lanjut. Nah, dalam kegiatan kelompok, pemimpin kelompok menjelaskan peranan anggota kelompok dalam kegiatan, kemudian menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahapan selanjutnya. Tahap pengakhiran bimbingan kelompok, pokok perhatian utama bukanlah pada berapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok itu. Nah, kegiatan kelompok sebelumnya dan hasil-hasil yang dicapai seyogianya mendorong kelompok itu harus melakukan kegiatan sehingga tujuan bersama tercapai secara penuh. Selanjutnya yaitu teknik bimbingan kelompok. Nah, di sini teknik bimbingan kelompok itu antara lain diskusi kelompok, bermain peran, homeroom program, dan teknik lain yang relevan. Nah, waktu yang dibutuhkan pada setiap sesi adalah 45-90 menit sesuai kesepakatan bersama. Nah, sesi ini tergantung pada kesepakatan yang dimiliki para anggota. Itu komponen bimbingan kelompok. Nah, yang pertama yaitu menetapkan topik, masalah, dan tujuan diskusi. Nah, yang kedua membuat RPL. Yang ketiga mempersiapkan ruangan dikhususi lengkap dengan sarana yang diperlukan. Yang keempat, menyiapkan anggota kelompok 6 sampai lebih 10 atau 12-13, menyatakan tujuan dan aturan diskusi setelah anggota kelompok. Yang kelima, saling mengenal. Yang keenam, merangkum atau menyimpulkan hasil diskusi. Yang ketujuh, mengakhiri diskusi dengan menguatkan dan tindak lanjut. Yang ke-8 yaitu melaporkan hasil diskusi kelompok. Nah, kalau misalkan pendekatan mungkin sama ya, kayak bimbingan kelompok atau bimbingan kelompok itu mungkin sama kayak bimbingan konseling juga mungkin ada persamaannya gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahnazin dengan NIM 1815219. Bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Bimbingan kelompok harus dirancang sebelumnya dan harus sesuai dengan kebutuhan nyata anggota kelompok. Langkah-langkah bimbingan kelompok terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Prabimbingan, 2. Pelaksanaan, 3. Pasca bimbingan.
Tujuan bimbingan kelompok yaitu penguasaan informasi untuk tujuan yang lebih luas, pengembangan pribadi dan pembahasan masalah atau topik-topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi para anggota kelompok. Tahap-tahap bimbingan kelompok ada 4. 1. Pembentukan, 2. Peralihan, 3. Kegiatan, dan keempat pengakhiran. Teknik bimbingan kelompok ada pemberian informasi, diskusi kelompok, pemecahan masalah, permainan peran, permainan simulasi, karya wisata, penciptaan suasana keluarga. Komponen bimbingan kelompok ada pimpinan kelompok, anggota kelompok, dan dinamika kelompok. Untuk pendekatan bimbingan kelompok bisa menggunakan pendekatan pada konseling kelompok. Berikut adalah penjelasan saya tentang bimbingan kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Mudrika, NIM 181520020, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dalam kelompok tersebut, semuanya saling berinteraksi, saling memperoleh pendapat, memberikan tanggapan, dan saran. Dimaksudkan untuk memungkinkan orang-orang dalam kelompok tersebut secara bersama-sama memperoleh berbagai informasi maupun pengetahuan terkait topik yang dibahas dalam bimbingan kelompok tersebut. Topiknya adalah mengenai fakta-fakta dan kejadian teraktual yang nantinya bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga, pelajar, masyarakat, untuk mencapai perkembangan yang optimal. Di dalam bimbingan kelompok juga ada asas-asasnya. Asas-asasnya yaitu asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kekinian, dan asas kenormatifan. Tujuan bimbingan kelompok. Tujuannya adalah para anggota kelompok bisa percaya diri untuk berbicara depan umum, bisa mengeluarkan ide, saran, tanggapan, perasaan kepada sesama anggota kelompok. Para anggota kelompok melalui bimbingan kelompok dapat memperoleh pengembangan wawasan, pikiran mengenai topik yang sedang aktual. Dalam bimbingan kelompok, semua orang yang terlibat di dalamnya bisa belajar menghargai orang lain dan bertanggung jawab sama pendapat yang telah dikemukakannya dan meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Tahap-tahap bimbingan kelompok. Yang pertama, tahap pembentukan. Pada tahap ini, pada umumnya para anggota kelompok diarahkan oleh pemimpin kelompok untuk saling memperkenalkan diri, mengungkapkan tujuan dan harapan dari masing-masing anggota. Pemimpin kelompok menjelaskan asas-asas kegiatan bimbingan kelompok. Selanjutnya, pemimpin kelompok mengadakan ice breaking. Tujuannya untuk menjalin keakraban antara satu sama lain dalam kelompok tersebut. Yang kedua, tahap peralihan. Pemimpin kelompok menjelaskan tahapan-tahapan kegiatan. Pemimpin kelompok menjelaskan peranan anggota kelompok. Pemimpin kelompok menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kegiatan, dan menjelaskan kembali tujuan dan asas-asas kegiatan bimbingan kelompok. Yang ketiga, tahap kegiatan. Tahap kegiatan ini merupakan tahap inti, di mana masing-masing anggota kelompok saling berinteraksi, memberikan tanggapan,
menyuarakan pendapatnya, menyampaikan saran. Intinya yang menunjukkan hidupnya kegiatan bimbingan kelompok yang pada akhirnya bisa mencapai ke arah bimbingan kelompok sesuai tujuan yang diharapkan. Yang terakhir, tahap pengakhiran. Tahap berhentinya kegiatan. Dalam tahap pengakhiran ini terdapat beberapa kegiatan atau tahapan, yaitu yang pertama, penyampaian pengakhiran kegiatan oleh pemimpin kelompok. Yang kedua, pengungkapan pesan dan kesan dari anggota kelompok. Yang ketiga, penyampaian tanggapan dari anggota kelompok. Yang keempat, pembahasan kegiatan lanjutan. Yang kelima, yang terakhir adalah penutup. Teknik-teknik dalam bimbingan kelompok. Teknik-teknik yang diterapkan dalam bimbingan kelompok sama dengan teknik yang digunakan dalam konseling individual. Perbedaannya hanya terletak pada proses interaksi antar pribadi yang lebih luas dalam dinamika kelompok pada bimbingan kelompok. Teknik dalam bimbingan kelompok juga menggunakan teknik 3M: mendengarkan dengan baik, memahami secara penuh, merespon secara baik dan positif, kemudian juga menggunakan teknik dorongan minimal, juga penguatan. Komponen dalam bimbingan kelompok. Komponen dalam bimbingan kelompok itu ada 3. Yang pertama, pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah komponen terpenting dalam bimbingan kelompok. Pemimpin kelompok memberikan pengaruh yang kuat terhadap jalannya kegiatan bimbingan kelompok. Tugas pemimpin kelompok adalah yang pertama, mengarahkan jalannya proses bimbingan kelompok. Yang kedua, pemimpin kelompok membantu dan mengarahkan anggota kelompok untuk memusatkan perhatian. Misal, ketika bahasannya kurang menjurus ke arah bahasan inti, maka disinilah pemimpin kelompok bertugas untuk meluruskan kembali kepada topik inti. Jadi, pemimpin kelompok itu yang mengatur jalannya kegiatan bimbingan kelompok, memegang aturan, pendamai, dan tentunya pendorong kerjasama untuk menjalin suasana kebersamaan. Komponen yang kedua adalah anggota kelompok. Tanpa anggota kelompok, tidak akan mungkin ada kelompok. Dalam bimbingan kelompok, tugas anggota kelompok adalah membantu mewujudkan terbinanya suasana keakraban dalam hubungan sama anggota, mencurahkan tanggapan, pengetahuan, dan saran, berkomunikasi secara terbuka, dan memberi kesempatan anggota lain untuk menjalankan perannya juga. Komponen yang ketiga adalah dinamika kelompok. Dinamika kelompok dapat dimanfaatkan dalam proses berinteraksi antar anggota kelompok dalam membahas topik yang telah ditentukan, sehingga antar anggota kelompok dapat terjalin rasa empati, keterbukaan, rasa positive thinking, saling mendukung, dan merasa setara dengan anggota lain dalam kelompok tersebut. Menurut pengetahuan saya, tidak ada pendekatan khusus untuk bimbingan kelompok. Adanya teknik-teknik yang perlu diterapkan dalam bimbingan kelompok, itu juga untuk mendekatkan diri antara anggota kelompok dengan anggota kelompok, antara pemimpin kelompok dengan anggota kelompok, dan antara anggota kelompok kepada pemimpin kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Febrianti, NIM 1815200021. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan suatu layanan bimbingan yang diberikan kepada klien maupun siswa secara bersama-sama atau dalam sebuah kelompok itu, agar kelompok itu menjadi besar, kuat, dan mandiri. Dan juga sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat, pemberian tanggapan, saran, dan sebagainya. Dimana
Pemimpin kelompok menyediakan informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Tujuan dari layanan bimbingan kelompok yaitu untuk mengembangkan langkah-langkah bersama dalam menangani permasalahan yang sedang dibahas dalam kelompok tersebut, dapat menumbuhkan hubungan yang baik antara anggota kelompok, kemampuan berkomunikasi antara individu, pemahaman berbagai situasi di dalam lingkungan, dan dapat mengembangkan sikap dan tindakan nyata untuk mencapai hal-hal yang diinginkan sebagaimana terungkap di dalam kelompok. Lalu, proses layanan bimbingan kelompok yaitu ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu pembentukan anggota maupun pembentukan pemimpin. Yang kedua, tahap peralihan. Yang tahap ketiga itu tahap inti, dan tahap terakhir yaitu tahap pengakhiran. Lalu, unsur-unsur pelaksanaan layanan bimbingan kelompok itu ada 2. Yang pertama, dinamika kelompok. Dinamika kelompok yaitu merupakan kuatnya interaksi antara anggota kelompok yang terjadi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Pemimpin kelompok merupakan unsur yang menentukan akan berjalannya baik atau tidak bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan. Yang terakhir ada metode atau teknik yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok. Ada 2 macam juga. Yang pertama yaitu metode bimbingan homeroom. Teknik homeroom adalah teknik yang dilakukan konselor dalam membantu klien dalam memecahkan masalah atau mengembangkan potensi klien dalam suasana yang menyenangkan melalui kegiatan kelompok yang dilakukan dengan suasana yang menyenangkan sehingga timbul rasa nyaman dan terbuka. Yang kedua, penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah kemampuan seseorang untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungan sehingga ia merasa puas terhadap dirinya dan lingkungannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifati. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan konseling bimbingan kelompok. Menurut Profesor Prayitno dalam buku Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok, bimbingan kelompok adalah suatu layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa secara bersama-sama atau kelompok agar kelompok itu menjadi besar, kuat, dan mandiri. Nah, layanan bimbingan konseling kelompok ini berupa informasi atau aktivitas kelompok yang dimana membahas tentang masalah-masalah teraktual seperti masalah pendidikan, masalah sosial, masalah pribadi, dimana pemimpin kelompok dan anggota kelompok memiliki tujuan bersama. Nah, tujuannya itu apa? Tujuan bimbingan konseling kelompok ini adalah menangani permasalahan yang dibahas dalam kelompok. Nah, ini menurut Helena dalam buku Bimbingan dan Konseling edisi revisi. Nah, tujuan dari bimbingan konseling kelompok sendiri yaitu guna berkembangnya komunikasi antar individu satu sama lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas komponen-komponen yang ada di bimbingan konseling kelompok. Nah, komponennya apa aja sih? Nah, komponen-komponen bimbingan kelompok diantaranya ada 3, yaitu dinamika kelompok, pemimpin kelompok, dan anggota kelompok. Nah, dinamika kelompok itu kuatnya interaksi antar anggota dan pemimpin kelompok guna mencapai tujuannya menyelesaikan permasalahan. Nah, yang kedua itu pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah yang mengatur jalannya suatu proses konseling ini. Layanan bimbingan konseling kelompok ini memiliki 3 kelompok, diantaranya kelompok kecil, kelompok sedang, kelompok besar. Nah, kelompok kecil ini dari 2 hingga 7 orang, kelompok sedang itu dari 8 hingga 20 orang, nah, kelompok besar itu dari 20 hingga 40 orang atau satu kelas dalam
pada umumnya yang dilakukan di sekolah. Nah, ini menurut Profesor Prayitno. Konseling bimbingan kelompok ini memiliki 4 tahapan menurut Helena di buku yang sama. Nah, tahap pertama adalah tahap pembentukan, tahap kedua adalah tahap peralihan, tahap ketiga adalah inti, dan yang keempat adalah tahap akhir. Nah, dalam proses tahap pertama ini, tahap pembentukan, yaitu di mana pengenalan dan teknik training itu dipergunakan, di mana mencairkan suasana antara konselor dan konselor itu agar chemistry-nya semakin jadi. Nah, di sini juga pemimpin kelompok akan menjelaskan apa tujuan dari bimbingan konseling kelompok ini. Nah, ya terus akan menjelaskan asas-asas yang ada, asas keterbukaan, agar anggota kelompok bisa mengutarakan pendapatnya, seperti itu. Nah, asas kerahasiaan. Nah, pemimpin kelompok akan menjelaskan bagaimana asas kerahasiaan ini. Tidak boleh ada orang lain yang tahu selain anggota kelompok yang ada di sini. Nah, terus di sini juga menggunakan pada tahap peralihan, pemimpin kelompok harus menguasai suasana, seperti saat suasana sudah serius dan anggota kelompok tidak bisa berbicara atau mengutarakan pendapatnya. Nah, pemimpin kelompok atau konselor bisa menggunakan permainan atau mini games seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tahap inti. Nah, tahap inti adalah permasalahan atau topik yang sudah disetujui oleh anggota dan pemimpin kelompok akan dibahas secara tuntas dan jelas. Di sini akan mendengar pendapat anggota kelompoknya, bagaimana pemimpin kelompok atau konselor menanggapinya gitu. Nah, pada tahap akhir ini akan selesai, belum tentu permasalahan ini selesai, mungkin ada pertemuan selanjutnya. Nah, pada tahap akhir ini pesan dan kesan anggota kelompok itu akan ditanyakan oleh pemimpin kelompok. Nah, terakhir evaluasi bagaimana berjalannya proses konseling bimbingan kelompok ini gitu oleh pemimpin kelompok sendiri. Nah, pada tahap ini, pada proses konseling bimbingan kelompok ini belum bisa menggunakan pendekatan, juga bisa juga tidak menggunakan pendekatan. Nah, pendekatan apa aja sih yang bisa digunain saat bimbingan kelompok ini? Nah, pendekatan yang bisa digunakan saat melakukan proses bimbingan kelompok ini adalah behavioral, gestalt, dan masih banyak lagi di antara yang lainnya. Nah, tapi ada beberapa topik atau permasalahan yang juga tidak bisa menggunakan pendekatan seperti itu, seperti masalah-masalah sosial ataupun yang tidak pas menggunakan pendekatan itu, seperti sharing biasa kan belum tentu menggunakan pendekatan seperti itu. Teknik-teknik juga bisa, salah satunya teknik tadi attending, dan masih banyak teknik yang lainnya, dan bisa menggunakan teknik homeroom. Homeroom itu teknik bagaimana kita membangun rasa kekeluargaan. Kalau homeroom, terus teknik homeroom ini bisa juga pendekatan di rumah gitu. Jadi kita sebagai konselor, jika masalah pribadi dibahas bersama dalam kelompok, maka konselor bisa mendatangi rumah konselingnya yang bermasalah ini gitu, membangun kekeluargaan gitu. Ya, cukup sekian penjelasan saya mengenai konseling bimbingan kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky, NIM saya 1815223. Di sini saya akan membahas sedikit tentang bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianut.
dan dilaksanakan dalam diskusi kelompok. Tujuannya yaitu untuk membahas fakta-fakta teraktual untuk semua anggota kelompok, itu mengetahui contoh pembahasannya, yaitu misalnya tentang meningkatnya jumlah pasien corona di Banten. Nah, pembahasan itu akan dibahas atau akan dituntaskan tentang topik itu di kegiatan bimbingan kelompok. Adapun tahapannya, tahapan pertama yaitu tahapan awal. Di tahapan ini, pemimpin kelompok berusaha atau berupaya aktif sepenuhnya dalam menghidupkan keakraban dalam masing-masingan anggota kelompok. Dimulai dari ucapan salam, ucapan terima kasih, karena sudah hadir pada kegiatan bimbingan kelompok. Ada pendekatan, ada penstrukturan, dan di dalam penstrukturan ini pemimpin kelompok menjelaskan mengenai bimbingan kelompok dari pengertian, tujuan, asas-asas, dan lain sebagainya. Nah, tahapan kedua yaitu tahapan transisi atau disebut tahapan peralihan. Nah, di tahapan ini biasanya membaca doa terlebih dahulu sebelum kegiatan dimulai. Nah, tekniknya biasanya ada sedikit mini game atau bisa disebut sosiodrama. Nah, itu setelah berdoa. Nah, gunanya itu agar suasana tidak menegangkan, agar dapat menjalin keakraban juga. Nah, kalau tahapan inti di sini yaitu menceritakan topik yang tadi kita ambil sampai selesai. Nah, lanjut yang terakhir, tahapan akhir. Nah, di tahapan ini ada kesimpulan biasanya, yang menyimpulkan biasanya dari ketua kelompok atau anggota kelompok. Selanjutnya ada teknik. Teknik ini pemberian informasi, yaitu pemberian penjelasan oleh seseorang pembicara kepada sekelompok pendengar atau seorang pemimpin kelompok kepada anggota kelompok. Nah, diskusi kelompok adalah percakapan yang sudah direncanakan antara ketua kelompok dengan anggota kelompok. Adapun tujuannya untuk memperjelas suatu persoalan di dalam melaksanakan bimbingan kelompok. Diskusi kelompok ini tidak hanya memecahkan masalah, tetapi untuk juga memecahkan persoalan untuk mengembangkan pribadinya. Teknik pemecahan masalah atau disebut problem solving, teknik pemecahan masalah ini merupakan suatu proses kreatif di mana individu melalui perubahan yang ada pada dirinya dan lingkungannya tentunya, dan membuat keputusan dan penyesuaian yang selaras dengan tujuan nilai hidupnya. Nah, teknik penyelesaian masalah ini mengajarkan kepada individu bagaimana menyelesaikan masalah secara sistematis. Nah, selanjutnya ada komponen. Komponen itu yang pertama ada pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok adalah orang yang memahami seluk-beluk bimbingan kelompok. Tugasnya itu untuk mengatur jalannya diskusi dalam bimbingan kelompok, menghidupkan suasana kelompok, aktif dalam menghidupkan dinamika kelompok. Nah, kedua ada anggota kelompok. Menurut Prof. Prayitno, anggota kelompok itu disarankan dalam jumlah yang ganjil, misalnya 7-15 orang. Nah, yang ketiga ada topik. Topik adalah fakta-fakta terhangat, teraktual, terupdate, yang sama-sama kita ketahui, yang rata-rata semua anggota kelompok mengetahui. Kenapa harus diketahui semua anggota kelompok? Karena agar mempunyai ide, gagasan, mempunyai saran serta kritik.
topik atas topik tersebut. Adapun ke pendekatan, nah pendekatan di sini bisa menggunakan pendekatan behavior atau pendekatan yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Hilma Nurdiana, NIM 1815224. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan kelompok. Mulai dari pengertian bimbingan kelompok, tujuan dari bimbingan kelompok, komponen-komponen dalam bimbingan kelompok, tahapan-tahapan dalam bimbingan kelompok, dan pendekatan apa saja yang bisa digunakan dalam bimbingan kelompok. Nah, baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini sama dengan konseling kelompok. Nah, sama di sini dalam artian dari segi komponen-komponennya melibatkan lebih dari 5 orang atau 5 anggota. Nah, perbedaan dari bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Kalau konseling kelompok itu suatu konseling yang dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah pribadi dari salah satu anggota kelompok. Nah, sementara bimbingan kelompok itu suatu bimbingan yang dilaksanakan untuk membahas fakta-fakta teraktual yang diketahui dari semua anggota. Nah, contoh pembahasannya itu tentang meningkatnya jumlah pengangguran pada masa pandemi. Nah, nanti topik ini akan diselesaikan di dalam bimbingan kelompok. Selanjutnya yaitu tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, apa sih tujuan dari bimbingan kelompok itu? Tujuannya itu untuk membantu mengungkapkan ide gagasan dari salah satu atau dari semua anggota kelompok. Yang selanjutnya itu untuk melatih atau untuk meningkatkan kepercayaan diri anggota kelompok, untuk membantu individu yang kesulitan dalam mengungkapkan apa yang ia inginkan. Nah, yang selanjutnya itu komponen-komponen dari bimbingan kelompok. Nah, komponennya itu ada 3. Yang pertama itu pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok ini di mana dia yang mengendalikan atau dia yang mengetahui seluk-beluk tentang bimbingan kelompok, misalnya guru BK atau konselor. Yang kedua yaitu anggota kelompok. Nah, anggota kelompok ini menurut Profesor Prayitno, anggota kelompoknya itu berjumlah 7-15 orang. Yang selanjutnya yaitu topik. Nah, topik di sini, topik yang dibahas itu topik yang teraktual, terupdate. Semua anggota, yang terpenting semua anggota mengetahui topik ini. Kenapa harus semua anggota mengetahui topik yang akan dibahas? Karena agar semua anggota itu memiliki pikiran, ide, gagasan atau kritikan tentang topik yang akan dibahas. Nah, dari topik ini itu terbagi menjadi 2. Topik itu terbagi menjadi 2, yaitu ada topik tugas, ada topik bebas. Nah, topik tugas itu topik yang dimunculkan oleh pemimpin kelompok. Nah, misalnya ketika kita melaksanakan bimbingan kelompok, pemimpin kelompok tidak lagi bertanya kepada anggota mengenai apa yang akan dibahas, tetapi pemimpin kelompok itu memberitahu kepada para anggotanya bahwa topik inilah yang akan dibahas. Nah, yang selanjutnya itu topik bebas. Nah, topik bebas itu dimunculkan oleh para anggota kelompok. Nah, di mana dalam pelaksanaan bimbingan kelompok, pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk mengungkapkan apa topik yang akan mereka bahas pada bimbingan kelompok. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dari bimbingan kelompok. Nah, yang pertama itu tahap pembentukan atau tahap awal. Nah, di mana pada tahap ini pemimpin kelompok itu berupaya aktif untuk menumbuhkan keakraban dari anggota kelompok, mulai dari mengucapkan salam, terus mengucapkan terima kasih karena sudah bisa menyempatkan diri untuk melakukan bimbingan kelompok, perkenalan,
kemudian penstrukturan. Nah, di mana penstrukturan ini pemimpin kelompok menjelaskan mengenai seputar bimbingan kelompok, mulai dari pengertian, tahapan-tahapan, tujuan, azas-azas dari bimbingan kelompok, kemudian komponen-komponen bimbingan kelompok, teknik-teknik yang bisa digunakan dari bimbingan kelompok, dan pendekatan yang bisa digunakan dari bimbingan kelompok. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap peralihan atau tahap transisi. Nah, pada tahap ini biasanya terlebih dahulu melaksanakan doa. Nah, doa itu bisa dipimpin oleh pemimpin kelompok atau pemimpin kelompok menunjuk salah satu anggota kelompok untuk memimpin doa. Biasanya pada tahap ini itu digunakan teknik, misalnya teknik sosiodrama atau minigame. Gunanya melakukan permainan di sini agar kegiatan bimbingan kelompok tidak terlalu menegangkan dan bisa menciptakan keakraban pada anggota. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya, biasanya pemimpin kelompok meminta anggota kelompok meminta satu-satu anggota kelompok itu untuk mengungkapkan topik apa yang akan mereka bahas pada bimbingan kelompok kali ini. Nah, pada tahap sebelumnya yaitu pada tahap transisi kan pemimpin kelompok sudah meminta satu persatu anggota kelompok untuk mengungkapkan apa sih topik yang akan mereka bahas pada bimbingan kelompok. Kemudian setelah para anggota kelompok mengungkapkan satu-satu apa saja sih yang ingin mereka bahas pada bimbingan kelompok kali ini. Setelah itu pemimpin kelompok menentukan permasalahan apa yang akan dibahas. Nah, setelah permasalahan ditentukan, permasalahan apa yang akan dibahas pada bimbingan kelompok, kemudian kita lanjut ke tahap inti. Nah, tahap inti ini di mana tahap di mana pembahasan mengenai topik yang akan dibahas, pembahasan sampai tuntas. Nah, selanjutnya yaitu tahap akhir. Nah, tahap akhir ini biasanya menyimpulkan, bisa pemimpin kelompok yang menyimpulkan atau pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk menyimpulkan apa yang telah mereka bahas pada bimbingan kelompok hari itu. Nah, yang selanjutnya teknik-teknik yang bisa digunakan dalam konseling, dalam bimbingan kelompok yaitu yang pertama itu pemberian informasi. Nah, yang kedua itu diskusi kelompok. Yang ketiga bermain peran. Yang keempat pemecahan masalah. Yang kelima permainan stimulus. Nah, untuk pendekatan bimbingan kelompok bisa digunakan dari pendekatan konseling kelompok. Nah, demikian penjelasan saya mengenai bimbingan kelompok. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskawati, NIM 181520025, kelas BKI 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan kelompok. Adapun pengertian bimbingan kelompok ialah pemberian layanan bimbingan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada konseli atau siswa yang dilakukan dalam suasana kelompok. Tujuan utama dari bimbingan kelompok ialah untuk mengembangkan kemampuan sosial individu terutama dalam berkomunikasi, serta dapat menghargai pendapat orang lain dan juga membahas topik-topik umum yang sedang ramai dibicarakan atau yang sedang dirasakan. Adapun tahap dalam bimbingan kelompok yang pertama itu tahap pembukaan. Pada tahap ini, pemimpin kelompok berperan aktif dalam menghidupkan suasana kelompok, mulai dari mengucapkan salam, menanyakan kabar, memperkenalkan diri, mempersilahkan masing-masing anggota kelompok untuk memperkenalkan diri, serta menjelaskan apa itu bimbingan kelompok, asas-asas, komponen-komponen, dan juga tujuan dari bimbingan kelompok. Yang kedua yaitu tahap peralihan. Pada tahap ini,
Pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memasuki pada tahap kegiatan inti, serta mengajak anggota kelompok untuk melakukan mini games atau ice breaking agar terjalinnya suatu keakraban di antara masing-masing anggota kelompok. Yang ketiga yaitu tahap kegiatan. Pada tahap ini merupakan tahap inti, yaitu anggota kelompok menjelaskan atau menceritakan secara menyeluruh mengenai topik yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu tahap pengakhiran. Pada tahap ini merupakan proses berakhirnya bimbingan kelompok yang telah dilakukan. Pemimpin kelompok menyimpulkan hasil dari topik yang sudah dibahas dalam bimbingan kelompok tersebut, serta anggota kelompok juga dapat menyimpulkan topik yang sudah dibahas dalam bimbingan kelompok yang sudah dilakukannya. Dan juga pemimpin kelompok menanyakan kesan dan pesan kepada masing-masing anggota kelompok setelah mengikuti kegiatan bimbingan tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam bimbingan kelompok menggunakan teknik umum atau yang disebut 3M, yaitu mendengarkan dengan baik, memahami secara penuh, dan merespon secara tepat dan positif, serta pemberian dorongan minimal atau penguatan. Komponen dalam bimbingan kelompok terdiri dari pemimpin kelompok, anggota kelompok, dan dinamika kelompok. Adapun pendekatan dalam bimbingan kelompok dapat menggunakan pendekatan behavioral, client center, humanistik, psikoanalitik, realitas, gestalt, dan kognitif. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adermasa Fitri, NIM 1815-2026. Di sini saya akan membahas mengenai bimbingan kelompok. Pengertian bimbingan kelompok yaitu bantuan kepada sekelompok kecil yang terdiri atas 2-10 orang peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Bimbingan kelompok harus dirancang sebelumnya dan harus sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok. Nah, topik bahasan dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok atau dirumuskan sebelumnya oleh guru bimbingan atau konselor. Topik bimbingan bersifat umum, tidak rahasia, seperti cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, pergaulan sosial, persahabatan, mengelola stres, atau topik COVID-19. Tujuan bimbingan kelompok yaitu mampu berbicara di depan orang banyak, mampu mengeluarkan pendapat, ide, serta tanggapan, kemudian belajar menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi, dapat bertenggang rasa, menjadi akrab satu sama lainnya, membahas masalah atau topik umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama. Tahap-tahap bimbingan kelompok yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan itu menciptakan suasana saling mengenal, hangat, dan rileks, menjelaskan tujuan dan manfaat bimbingan kelompok secara singkat, menjelaskan peran masing-masing anggota dan pembimbing pada proses bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan, menjelaskan antara kelompok dan mendorong anggota untuk berperan penuh dalam kelompok, memotivasi anggota untuk saling mengungkapkan diri secara terbuka, memotivasi anggota untuk mengungkapkan harapan dan membantu merumuskan tujuan bersama. Tahapan transisi yaitu melakukan kegiatan selingan berupa permainan kelompok, mereview tujuan dan kesepakatan bersama, memotivasi anggota untuk terlibat aktif dan mengambil manfaat dalam tahap inti, kemudian mengingatkan anggota bahwa kegiatan akan segera memasuki tahap inti. Tahap inti yaitu mendorong tiap anggota untuk mengungkapkan topik yang perlu dibahas, menetapkan topik yang akan dibahas sesuai dengan kesepakatan bersama, mendorong tiap anggota untuk terlibat aktif dan saling membantu, melakukan kegiatan selingan yang bersifat menyenangkan,
kemudian mereview hasil yang dicapai, dan menetapkan pertemuan selanjutnya apabila dibutuhkan. Kemudian ada tahap penutupan, yaitu mengungkap kesan dan keberhasilan yang dicapai oleh setiap anggota, merangkum proses dan hasil yang dicapai, mengungkapkan kegiatan lanjutan yang penting bagi anggota kelompok, menyatakan bahwa kegiatan akan segera berakhir, menyampaikan pesan dan harapan. Kemudian ada menetapkan tindak lanjut apa yang akan dilakukan, serta mengevaluasi perubahan yang telah dicapai oleh setiap anggota kelompok. Teknik bimbingan kelompok yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu dengan diskusi kelompok. Diskusi kelompok yaitu interaksi komunikasi antara anggota kelompok dalam memahami topik atau mengembangkan keterampilan secara bersama-sama dengan cara mengutarakan masalah, ide-ide, saran, dan kemudian saling menanggapi satu sama lain. Nah, pada diskusi kelompok ini semua anggota berperan aktif, ada yang menjadi pemimpin diskusi, penulis, peserta atau anggota, sehingga semua anggota kelompok itu memiliki tanggung jawab masing-masing dan bertanggung jawab atas penyelesaian masalah yang menjadi topik yang dibahas. Kemudian ada bermain peran, yaitu role playing. Maksudnya yaitu dramatisasi tingkah laku untuk memfasilitasi peserta didik atau konseling melakukan dan menafsirkan suatu peran tertentu. Kemudian ada homeroom, yaitu upaya menciptakan suasana rumah pada adegan peserta kelompok atau konseling sehingga tercipta suasana informal penuh dengan rasa kekeluargaan dan interaksi alamiah untuk membicarakan beberapa hal yang dianggap perlu. Penciptaan suasana rumah ini penting untuk membuat peserta didik atau konseling senang dalam kelompok sehingga memungkinkan terjadinya dialog yang ekspresif antar anggota kelompok. Komponen-komponen dalam bimbingan kelompok yang pertama yaitu keanggotaan yang terdiri dari siswa atau konseling. Kemudian ada pemimpin kelompok yaitu konselor. Nah, konselor ini harus mampu menguasai teknik 3M, mendengarkan dengan baik, memahami secara penuh, dan merespon dengan tepat dan positif. Kemudian ada dinamika kelompok. Layanan bimbingan kelompok akan terlihat hidup apabila tercipta dinamika kelompok di dalamnya. Pendekatan yang digunakan bisa pendekatan behavioral atau pendekatan konseling lainnya yang relevan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angela Patricia Sonia dengan NIM 1815228. Bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2 sampai 10 peserta didik atau konseli dengan tujuan pemecahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan lainnya yang bersifat positif. Bimbingan kelompok disusun sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok. Topiknya itu biasanya dipilih dari salah satu anggota kelompok yang disetujui bersama, dan sifatnya itu umum atau tidak rahasia. Langkah-langkah umum bimbingan konseling itu yang pertama ada prabimbingan. Prabimbingan itu biasanya kita pertama itu menyusun RPL sama forming. Forming itu pembentukan anggota kelompok. Yang kedua itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua transisi, yang ketiga inti, yang keempat adalah penutupan. Dalam pembukaan itu biasanya kita perkenalan, terus penjelasan tujuan bimbingan kelompok, penjelasan aturan, penjelasan peran masing-masing anggota kelompok, terusnya kayak memotivasi agar anggota kelompok itu mau untuk mencurahkan masalahnya di sini gitu. Jadi yang kedua ada transisi. Di dalam transisi itu biasanya ada selingan atau game-game ini yang bikin suasana jadi bagus. Udah gitu ada penjelasan ulang tujuan dan kesepakatan bersama, sama menyatakan kalau kegiatan itu akan segera dimulai. Yang ketiga itu tahap inti. Di dalam tahap inti itu pertama ada setiap anggota itu mengeluarkan topik yang dipilihnya masing-masing. Setelah itu kita pilih tuh salah satunya aja dari topik-topik yang dikeluarkan anggota tuh. Setelah kita pilih, kita diskusikan topik itu. Kalau sudah selesai diskusi, kita review ulang dan kita menetapkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu.
Yang terakhir, yang keempat, ada penutupan. Dalam penutupan itu, pertama kita akan anggota kelompok itu menyampaikan kesan yang kita dapat setelah proses kegiatan tadi. Yang kedua itu kita rangkum apa hasil yang sudah dicapai dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang ketiga itu menjelaskan jika ada program lanjutan. Terus kayak yang keempat menyatakan kalau program akan berakhir dan selesai. Nah, setelah tadi kita bahas prabimbingan sama pelaksanaan, yang terakhir itu ada pasca bimbingan. Pasca bimbingan itu isinya mengevaluasi perubahan-perubahan yang kita capai setelah kita melakukan bimbingan kelompok. Lalu ada juga kayak menetapkan tindak lanjut gitu loh, tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya itu gimana nih. Setelah itu kita membuat laporan bimbingan kelompok. Selain langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi, ada juga teknik-teknik bimbingan kelompok. Yaitu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada diskusi kelompok, yang kedua ada bermain peran atau role playing, yang ketiga ada homeroom. Jadi kita jelaskan yang diskusi kelompok. Kalau diskusi kelompok itu kayak salah satu anggota kelompok itu jadi menyatakan masalahnya lalu ditanggapi oleh anggota kelompok yang lainnya sehingga terjadi proses diskusi atau interaksi gitu. Yang kedua ada bermain peran. Bermain peran itu terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama psikodrama, yang kedua sosiodrama. Kalau psikodrama itu dilakukan untuk kita mengenal diri kita lebih baik gitu, mengenal diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Kalau yang sosiodrama itu jadi kita itu dilakukan itu untuk mempelajari kayak hubungan antar manusia gitu. Jadi yang bersifat sosial deh. Lalu yang terakhir ada homeroom. Homeroom itu dilakukan untuk kita menciptakan suasana informal atau tidak formal gitu loh, informal santai sama secara kekeluargaan agar kita tuh bisa mengenal si anggota kelompok itu secara lebih dekat gitu sehingga efektif gitu loh jadi bimbingannya itu. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mala selaku dosen mikrokonseling, saya Rizka Munjila, NIM 1815229. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok, meliputi pengertian, komponen-komponen, tujuan, tahapan, teknik, dan pendekatan apa yang terdapat dalam bimbingan kelompok. Yang pertama, pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan sebuah wadah layanan yang memberikan bantuan kepada anggota-anggota kelompok untuk memecahkan permasalahan yang aktual yang terdiri dari 2 sampai 10 anggota. Jadi, bimbingan kelompok ini membahas tentang permasalahan-permasalahan yang masih hangat-hangatnya dibicarakan. Nah, menurut Praitno, bimbingan kelompok merupakan sebuah layanan yang memanfaatkan dinamika kelompok yang membahas atau yang ingin memecahkan suatu permasalahan yang akan dikaji dalam bimbingan kelompok tersebut. Tujuan dari bimbingan kelompok meningkatkan kepercayaan diri kepada setiap anggota kelompok dan mengungkapkan ide-ide atau gagasan-gagasan dari setiap anggota kelompok. Nah, selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam bimbingan kelompok, yaitu ada 3, yaitu ketua kelompok, bisa disebut sebagai konselor, yang kedua anggota bisa disebut sebagai klien, dan yang 3 topik permasalahan. Tahapan-tahapan dalam bimbingan kelompok. Yang pertama, pembentukan atau tahapan awal. Di sini ketua kelompok mengucapkan salam dan menyapa anggota kelompok. Setelah itu, ketua kelompok memberikan ucapan terima kasih kepada anggota kelompok yang sudah hadir. Setelah itu, ketua kelompok mulai memperkenalkan diri kepada anggota-anggota kelompok, dan anggota kelompok juga mulai memperkenalkan diri setelah ketua kelompok perkenalan. Selanjutnya, tahap peralihan. Nah, tahap peralihan ini tahap di mana ketua kelompok memimpin doa, atau bisa juga ketua kelompok menunjuk salah satu anggota untuk memimpin doa. Dan ketua kelompok juga mulai
menjelaskan atau menanyakan kepada anggota kelompok apakah di antara anggota kelompok mengetahui bimbingan kelompok tersebut. Jika tidak, maka ketua kelompok harus menjelaskan secara singkat dan padat apa itu bimbingan kelompok. Selanjutnya, jika dalam bimbingan kelompok ini menggunakan topik bebas, maka anggota kelompok dipersilahkan untuk mengungkapkan topik apa yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok. Nah, jika topik yang digunakan dalam bimbingan kelompok ini menggunakan topik terikat, maka permasalahan yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok ini dari ketua kelompok atau dari konselor tersebut. Selanjutnya, teknik-teknik yang digunakan dalam bimbingan kelompok. Yang pertama, bermain peran, diskusi, pemecahan masalah, dan pemberian informasi. Setelah itu, pendekatan yang digunakan dalam bimbingan kelompok. Pendekatan dalam bimbingan kelompok ini sama saja dengan konseling kelompok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.